Halo teman belajar, aku Nadia dari channel Teman Belajar Bisnis. Tahu nggak lagi hangat isu kalau warung abnormal bangkrut? Padahal dulu kafe ini sangat hits di kalangan anak muda. Gerainya menyebar di berbagai kota besar dan semuanya ramai dipenuhi pelanggan. Ada asumsi kamu nggak keren kalau belum pernah nongkrong di warung abnormal. Tapi semua berubah setelah negara api menyerang. Katakan pada kapten agar bersiap-siap untuk serangan pertama. Enggak deng, bercanda. Jadi benarkah warung abnormal bangkrut? Oke, nggak perlu lama-lama. Yuk kita belajar bareng soal itu. Warung Abnormal adalah brand kafe milik PT Citra Rasa Prima yang didirikan oleh Rex Marindo dan kawan-kawan pada tahun 2014 lalu di Bandung. Dengan target market utama, anak muda dari kalangan menengah ke atas, Rex punya gagasan untuk menaikkan level jajanan warung seperti olahan Indomie. That's why gerainya dikasih nama Warung Abnormal. Selain olahan Indomie yang dijadikan aneh-aneh, Warung Abnormal juga menyajikan jajanan khas kafe lainnya seperti kopi-kopian dan snack kekinian. Kafe ini mempunyai desain tempat yang minimalis dan instagramable. Terdapat banyak colokan, charger, free wifi, dan juga menyediakan permainan-permainan seperti pushball, Uno, dan Monopoly. Intinya kafe ini cozy banget lah buat nongkrong dan sesuai banget dengan karakter target market mereka. Dengan penargetan market yang tepat dan strategi marketing yang tepat juga, Warung Abnormal berkembang pesat. Menurut katadata.co.id, jumlah gerai Warung Abnormal mencapai 80 cabang hanya dalam waktu 4 tahun saja. Bahkan kafe ini juga mendapat beberapa penghargaan, di antaranya The Best Coffee Shop in Jakarta di tahun 2019, Franchise Top of Mind di tahun 2017, dan 25 Top Rising Star Brand di tahun 2018. Tapi sepertinya kisah manis itu berakhir, banyak gerainya terpantau sepi dan juga telah ditutup permanen. Hal ini pun menjadi pembicaraan warganet di berbagai sosial media. Nah, kali ini tim Teman Belajar Bisnis sudah merangkum setidaknya ada 4 hal utama yang menyebabkan banyaknya gerai warung abnormal tutup. Yang pertama adalah hilangnya target market. Seperti yang udah aku singgung di awal tadi, kalau target market warung abnormal adalah anak muda dari kalangan menengah ke atas. Kalau dulu jumlah segmentasi kelas menengah jelas jauh lebih banyak daripada jumlah segmentasi kelas atas. Nah, efek pandemi kemarin nih membuat segmen market kelas menengah semakin mengecil dan perlahan menghilang. Tren ini disebut market bifurcation, di mana market terbelah menjadi dua, yaitu market kelas bawah dan market kelas atas doang. Orang yang mungkin kemarin berada di level menengah gitu kan, sekarang posisinya udah bergeser nih berada di level bawah. Jadinya konsumen tersebut juga kehilangan buying power mereka untuk jajan di warung abnormal. Kondisi ini juga diperburuk dengan berkurangnya jumlah anak muda yang berada di kota-kota besar. Selama PPKM kemarin, anak-anak muda yang berasal dari kota kecil banyak yang pulang kampung karena kuliah atau kerjanya berubah menjadi sistem online. Atau bisa juga yang dulunya kerja memang pulang kampung ya karena perusahaan tempat kerja mereka udah lay off. Penyebab yang kedua adalah munculnya banyak kompetitor yang mungkin lebih bisa menyesuaikan dengan segmentasi market saat ini, entah dari segi lokasi, desain tempat, maupun soal pricingnya. Kalau kamu belajar analisis SWOT, ada yang namanya threats atau ancaman. Ancaman yang dialami warung abnormal yaitu tadi, berupa banyaknya kompetitor. Sebut saja salah duanya mie gacuan dan mixu. Nah, kompetitor ini mampu memberikan apa yang diinginkan konsumen mereka, yaitu makanan dan minuman dengan rasa yang enak,
tapi dijual dengan harga yang murah. Kalau dibanding dengan kedua brand tadi, sorry to say nih, menu-menu yang ada di warung abnormal dari segi rasa bisa dikatakan standar, tapi dipatok dengan harga yang lumayan pricey. Bahkan kamu bisa kok bikin sendiri menu warung abnormal di rumah aja seperti Indomie, roti bakar, dan kentang goreng. Tadi di poin 1 kan kita udah singgung kalau segmen market yang tersisa adalah dari kalangan kelas atas dan kalangan kelas bawah aja. Nah, kalau dari kalangan kelas atas, ya jelas dong pilih nongkrong ke Starbucks atau Excelso yang dari segi gengsi dan pilihan menu lebih oke. Sedangkan untuk yang segmen kalangan kelas bawah, yang worth it ya larinya ke Migacuan atau Mixi. Yang ketiga adalah pilihan menu yang tidak cocok. Setiap daerah itu mempunyai keunikan market segmennya sendiri-sendiri kalau dilihat dari segi konsumsi makanan. Ini yang mungkin kurang ditangkap oleh warung abnormal. Warung abnormal memaksakan penerapan menu yang terlalu seragam di setiap cabangnya. Bisa aja Indomie sambal matah kurang laku di Surabaya, tapi laris di Bali. Atau bisa aja matcha latte kurang laku di Jogja, tapi laris di Semarang. Jadi misal nih, menu tertentu sedang laris di satu kota, kalau dari manajemen warung abnormal pusat disuruh take out, maka menu yang laris itu beneran bakal di take out secara seragam. Jelas aja kan itu mengurangi omset gerainya. Loh, tapi kan namanya franchise, itu menunya harus seragam. Ya gak juga guys, memang dalam hal makanan itu setiap geografisnya mempunyai keunikan tesnya sendiri-sendiri. Kegagalan seperti ini juga pernah dialami Starbucks di Australia, dimana orang-orang di Australia lebih suka kopi yang pahit seperti espresso, tapi Starbucks malah menawarkan menu kopi yang cenderung manis. Harusnya warung abnormal belajar dari McDonald. Menu McD di tiap negara itu mempunyai menu yang berbeda. Contoh kecil, McD di Indonesia ada pilihan nasi putih dan nasi uduk yang tidak bisa kamu temukan di McD Amerika. Tentu saja ini disesuaikan dengan budaya negara tersebut. Makanan seperti apa yang dimakan oleh masyarakat negara itu? Lagi-lagi ini masalah segmentasi market. Nah, warung abnormal ini sayangnya tidak menerapkan apa yang diterapkan McD tadi. Yang keempat adalah kurang propernya dari segi manajemen. Ekspansi yang terlalu cepat padahal umur bisnisnya masih 4 tahunan, kalau tidak ditopang dengan manajemen yang memadai baik dari segi finansial, operasional, supply chain, ya hasilnya bakal jadi bumerang bagi bisnis itu sendiri. Dan sepertinya tim warung abnormal juga kurang dalam hal audit tiap gerainya. Sampai-sampai banyak netizen yang mengeluhkan kurangnya kualitas makanan yang mereka pesan dan juga pelayanan yang buruk. Nah, ini pelajaran bagi kita semua juga ya guys. Kalau diibaratkan bisnis kita sedang sakit dan penyakitnya belum sembuh, terus kamu duplikat bisnis itu menjadi banyak cabang, ya itu sama saja duplikat penyakit juga guys. Nah, itu tadi ada 4 hal yang menyebabkan hilangnya traffic warung abnormal, membuat omsetnya terus turun, jadinya tidak bisa menopang biaya operasional yang mahal. Bisnisnya susah balik modal, alhasil membuat banyak mitra warung abnormal yang memutuskan untuk menutup gerainya. Kalau kamu gimana guys? Masih suka nongkrong di warung abnormal? Atau malah gerai tempat biasa kamu nongkrong udah tutup juga? Oke, mungkin segitu aja dulu belajar bisnisnya kali ini. Seperti biasa, kalau kamu ada tambahan, ketik aja di kolom komentar sebagai bahan diskusi. Aku Nadia dari channel Teman Belajar Bisnis. Pamit dulu ya, semoga bermanfaat. Semangat!